Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk tugas yang kemarin tentang VLAN, ini akan saya jabarkan VLAN itu apa. Nah, VLAN itu merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik daratan. Nah, penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa tergantung pada lokasi workstationnya. Nah, ini ada gambar di layar 2 dan layar 3 untuk jaringan VLAN. Ya, jaringan VLAN ini menggunakan jaringan satelit yang dihubungkan langsung ke internet. Jadi PC pertama dan PC kedua akan dihubungkan ke router. Dari router masukkan ke switch. Nah, dari switch akan terhubung ke pusat internet yang dipakai, lalu menggunakan satelit. Nah, kalau secara manualnya, secara simulasi kita bisa menggunakan Cisco. Nah, di Cisco itu pakai router. Di router itu ada katalis, ada engineering VLAN, marketing VLAN, dan accounting VLAN. Nah, jadi engineering VLAN, marketing VLAN, dan accounting VLAN itu termasuk dari server dari masing-masing yang akan digunakan pada VLAN tersebut menggunakan IP address masing-masing. Nah, karena cara kerja VLAN itu ada 3, yaitu VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan. Untuk mengklasifikasinya, baik menggunakan port, MAC address, semua di informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan dalam suatu database atau table. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengidentifikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Nah, yang kedua, untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang menenggabelkan atau yang bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN, dan dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama, jadi tidak bisa berbeda. Jadi switchnya harus sama sesuai dengan IP address-nya, jangan berbeda, karena kalau dia berbeda maka data tersebut tidak akan bisa masuk ke semua switch tersebut, maka data itu akan hancur ataupun rusak. Nah, yang kedua, untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch yang manageable atau yang bisa diatur. Switch inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dari VLAN tersebut. Nah, VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode, dan metode-metode ini dapat digunakan di tempat yang sama. Nah, switch akan menentukan kemana data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan atau bridge software yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya. Untuk menghubungkan antara VLAN dibutuhkan router. Jadi VLAN ini wajib menggunakan router dan switch. Kalau tidak ada itu, maka VLAN tidak akan berlaku menjadi jaringan LAN biasa. Nah, tipe-tipe VLAN ini ada beberapa berdasarkan portnya, yaitu keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge atau switch dengan 4 port, port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1, sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Nah, lihat tabel, ada di bawah tabelnya, tabel port dan VLAN-nya. Port 1, 2, 3, 4, VLAN 2, 2, 1, 2. Jadi 1, 2, 4 itu menggunakan satu VLAN yang sama, dengan port 3 nya itu VLAN berbeda. Nah, kelemahannya
user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka network administrasinya harus mengkonfigurasi ulang. Makanya user yang terkait di VLAN tersebut dia tidak bisa berpindah address ataupun berpindah MAC, karena dikala kita membuat user sendiri, maka kita akan wajib menambah switch tersebut, kalau tidak akan terhubung sama sekali. Nah, yang kedua, berdasarkan MAC address-nya, keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC di setiap workstation. Nah, kelebihannya, apabila user berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Kekurangannya bahwa setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual, dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. Tabel MAC address-nya dan VLAN itu ada MAC address 13251661738 dan sebagainya macam. Nah, itu termasuk VLAN 1, 2, 2 dan 1. Nah, yang ketiga, berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Contohnya, tabel protokolnya protokol IP IPX itu termasuk VLAN 1 dan 2 berdasarkan alamat subnet IP. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu VLAN. Nah, tabelnya IP subnet 223.24.46.20.45 ini itu termasuk VLAN 1 dan 2. Nah, apa beda VLAN dengan LAN? Bentuk jaringan dengan model LAN sangat tergantung pada letak atau fisik dari workstation serta menggunakan hub dan repeater, sehingga perangkat jaringan yang dimiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dari model jaringan dengan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam suatu VLAN atau bagian organisasi, kelompok, dan sebagainya dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Contohnya, walaupun kita beda gedung, beda tempat, tapi kalau kita menggunakan VLAN, kita tetap bisa terhubung. Tapi kalau kita menggunakan LAN, maka hanya satu ruangan itu saja yang bisa terhubung. Dikala ada ruangan lain, maka dia tidak akan bisa terhubung untuk satu sama lainnya. Nah, terlihat jelas VLAN telah merubah batasan fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan kemudahan baik secara teknis dan operasional. Nah, kalau LAN dia memang hanya menggunakan topologi yang hanya bisa digunakan satu ruangan. Nah, kalau VLAN di antar gedung, di antar kota dan yang lainnya, kita bisa tetap terhubung walaupun jarak yang sangat jauh karena VLAN menggunakan langsung dari satelitnya. Nah, untuk proxy dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Sedemikian sehingga pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara yaitu proxy. Pengertian proxy server adalah untuk menunjuk suatu server yang bekerja sebagai proxy pada layar aplikasi. Nah, proxy server mempunyai 3 fungsi utama, yaitu connection sharing, filtering, dan caching. Nah, proxy ini adalah ibarat server yang bisa meng-share ke semua user yang dimilikinya. Jadi, dikala kita memiliki satu server, maka user yang lain dikala meminta sebuah file ataupun yang lain, kita bisa meminta ke server tersebut untuk mengirim ke seluruh user yang terhubung dengan server tersebut. Nah, ini proxy yang menggunakan MySQL. Nah, selanjutnya ada connection sharing. Dalam suatu jaringan lokal yang terhubung ke jaringan lain atau internet,
penggunaan tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar atau internet, tetapi harus melewati suatu gateway yang bertindak sebagai batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Nah, yang dimaksud dengan jaringan lokal itu adalah LAN, dan yang dimaksud jaringan luar itu termasuk VLAN. Gateway bertindak sebagai titik di mana sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya dan suatu koneksi ke jaringan luar juga terhubung kepadanya. Koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersamaan. Nah, dalam hal ini gateway adalah juga sebagai proxy server karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar atau internet. Nah, filtering ini adalah proxy server memotong hubungan langsung antara pengguna dan layanan yang diakses. Ini dilakukan pertama-tama dengan mengubah alamat IP, membuat pemetaan dari alamat IP jaringan lokal ke suatu alamat jaringan IP proxy yang digunakan untuk jaringan luar atau internet. Karena hanya alamat IP proxy tersebut yang akan diketahui secara umum di internet atau jaringan yang tidak terpercaya, maka pemalsuan tidak bisa dilakukan. Nah, ini untuk mencegah kita membuka aplikasi-aplikasi ataupun konten-konten yang tidak layak kita buka, sehingga proxy ini bisa membatasi maka pemutaran pembukaan apa saja yang bisa kita buka. Kalau tidak proxy ini tidak kita buat, maka hal-hal yang memang tidak layak dibuka gampang atau dengan mudah untuk diaksesnya. Nah, caching ini adalah proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah pernah diminta dari server-server di internet, biasa disebut caching. Nah, dalam proses tersebut proxy server juga adalah sekaligus menyimpan objek-objek tersebut untuk dirinya sendiri dalam ruang disk yang disediakan. Nah, dengan demikian, bila suatu saat ada pengguna yang meminta suatu layanan ke internet yang mengandung objek-objek yang sama dengan yang sudah pernah diminta, yaitu yang sudah ada dalam chat, maka proxy server akan dapat langsung memberikan objek dari chat yang diminta kepada pengguna tanpa harus meminta ulang ke server aslinya di internet. Bila permintaan tersebut tidak dapat ditemukan dalam chat di proxy server, baru kemudian proxy server meneruskan atau memintanya ke server aslinya di internet. Nah, contoh, kita sering membuka file, contoh YouTube ataupun yang lainnya, maka dikala keesokan harinya kita buka lagi dan keesokan harinya kita buka lagi, kita hanya tinggal panggil aja, kita panggil kodenya, maka dia akan langsung muncul untuk membuka permintaan yang kita minta. Nah, terakhir, proxy bekerja pada layar aplikasi. Proxy server dapat berjalan pada banyak aplikasi, antara lain HTTP proxy atau web proxy untuk protokol HTTP atau web. Nah, FTP proxy, HTTP proxy atau POP proxy untuk email, NTP proxy untuk newsgroup. Nah, real audio, real video proxy untuk multimedia streaming, IRC proxy untuk internet relay chat. Nah, masing-masing hanya akan menerima, meneruskan atau melakukan filter atas paket yang dihasilkan oleh layanan yang bersesuaian. Nah, berikut penjelasannya, maka silakan kerjakan tugas makalah yang saya berikan kemarin. Tolong dikerjakan sesuai dengan arahannya, apa yang diminta di situ, makalahnya seperti apa. Maka inilah penjelasan tentang video untuk jaringan VLAN tersebut. Terima kasih.